Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rayhan Sabila Rozak dan Devina Kurniasari dan Dwi Zumaratul Hasanah akan mempresentasikan tentang sampling dalam penelitian. Jadi semuanya akan kami bahas pada bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian sampel. Ada beberapa pengertian yang terkait dengan sampel. Yang pertama yaitu sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pendapat yang kedua yaitu dikemukakan oleh Sugiono, di mana dia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan pendapat yang ketiga adalah sampel merupakan bagian dari populasi. Dari ketiga pengertian sampel di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan sebagian kecil atau juga bagian dari populasi. Misalnya, jika di suatu kelas terdapat 30 orang siswa, maka sampelnya adalah beberapa siswa dari kelas tersebut. Misalnya 10 siswa ataupun 5 siswa, dan populasinya satu kelas tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian. Alasan yang pertama yaitu ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya, bersifat konseptual. Karena itu, sama sekali tidak mungkin untuk mengumpulkan data dari populasi yang besar. Yang kedua yaitu masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung jumlah dari banyak sedikitnya objek yang diteliti. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sampling adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah biaya tersebut. Yang ketiga yaitu masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel lebih tepat digunakan. Yang keempat yaitu percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seseorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga, tidak mungkin untuk mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu, penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Alasan yang kelima yaitu masalah ketelitian. Masalah ketelitian merupakan salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam hal ini meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian terselenggara. Boleh jadi peneliti akan bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindarkan itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian. Masalah yang terakhir atau yang keenam yaitu masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti yaitu apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan juga tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus melakukan penelitian tersebut? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi.
karena memang jika dengan menggunakan sampel akan lebih menghemat biaya sebagaimana yang telah saya sebutkan pada alasan yang kedua tadi, yaitu mengenai masalah biaya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang teknik dalam pengambilan sampel atau disebut sampling. Teknik sampling merupakan teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada suatu data. Nah, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, itu terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Nah, teknik sampling itu pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama yaitu probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota yang terdapat dalam suatu populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini merupakan teknik yang memungkinkan peneliti atau evaluator untuk membuat generalisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu non-probability sampling. Ini kebalikan dari probability sampling. Jadi kalau yang non-probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang menjadi bagian dari teknik probability sampling ada empat teknik. Yang pertama yaitu simple random sampling, kemudian proportionate stratified random sampling, dan disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir yaitu cluster sampling. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana itu karena pengambilan anggota sampel dari populasi ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi dianggap sejenis atau homogen, sehingga sampelnya itu acak secara sederhana. Misalnya gini, bahwa sebanyak N sampel itu diambil dari populasi N dan tiap anggota populasi tersebut memiliki peluang yang sama untuk terambil menjadi sampel yang akan diteliti. Kemudian dalam simple random sampling ini terdapat 3 untuk menentukan sampel yang sesuai jika diterapkan dengan menggunakan teknik ini. Yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan cara undian. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara tabel bilangan random. Dan yang terakhir dengan menggunakan komputer untuk menganalisis, misalnya dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Selanjutnya yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Pada sampel jenis ini, anggota populasi itu dikelompokkan berdasarkan strata atau tingkatannya, misalkan dari ukuran tinggi, kemudian dari tingkat yang tinggi, sedang maupun yang rendah. Kemudian dipilih sampel yang mewakili masing-masing strata. Misal strata yang tinggi itu diambil beberapa untuk menjadi sampel, yang sedang diambil beberapa, dan yang rendah juga diambil beberapa. Langkah untuk menentukan stratified random sampling ini yang pertama yaitu menentukan data pendukung tentang populasi yang diambil beserta strata-strata yang ada di dalamnya. Kemudian mengklasifikasikan atau populasi tersebut ke dalam grup atau strata yang saling lepas. Kemudian menentukan ukuran sampel untuk setiap stratum dan memilih secara acak setiap stratum dengan menggunakan simple random sampling. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh yang terdapat di makalah. Yang ketiga yaitu
disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik yang ketiga ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi tersebut sama berstrata, tapi strata tersebut kurang proporsional atau tidak seimbang stratanya. Misalnya ya, ada sebuah contoh, pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, S2, 90 orang S1, 800 orang SMU, 700 orang SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Kan tidak ada ukuran strata yang seimbang, jadi diambil yang paling terkecil. Yang terkecil tadi dalam contoh yaitu datanya itu 3 orang lulusan S3 dan dan pekerja 4 orang pekerja yang lulusan S2. Jadi kesimpulan untuk di teknik disproportionate stratified random sampling ini, jika populasi tersebut berstrata namun kurang proporsional atau tidak seimbang, sehingga sampel yang diambil itu sampel dari data yang jumlahnya sedikit. Dan yang terakhir, cluster sampling atau area sampling. Pada penyampelan jenis ini, populasi dibagi menjadi wilayah atau klaster atau kelompok-kelompok bagian tersebut. Nah, jika terpilih klasternya, maka secara otomatis seluruh anggota yang ada dalam klaster tersebut itu diambil menjadi sampel. Namun selain itu harus memperhatikan langkah-langkah dalam pengambilan sampelnya. Yang pertama yaitu tentunya harus menentukan klaster-klasternya terlebih dahulu. Kemudian menentukan banyak klaster yang akan dijadikan sampel, misalnya N sampel. Kemudian memilih secara acak klasternya sebagai N klaster dan semua anggota yang terdapat dalam klaster tersebut yang terpilih, khusus yang terpilih itu otomatis menjadi sampel yang akan dikaji atau menjadi bahan studi dalam suatu penelitian atau evaluasi yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu non-probability sampling. Teknik yang menjadi bagian dari non-probability sampling terdapat 6 macam. Yang pertama yaitu sampling sistematis. Nah, sampling sistematis ini teknik pengambilan sampelnya itu berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misalnya dalam suatu data tersebut terdapat populasi 20 orang. Jadi dari 20 orang tersebut dikasih nomor urut mulai dari 1 sampai 20. Kemudian B, yang kedua yaitu sampling kuota. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi prinsipnya sampling kuota ini si peneliti harus membuat strata dulu, strata dengan ditentukan kuota yang diinginkan. Nah, setiap kuota itu memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu sehingga dapat mengklasifikasikan sampel-sampel yang benar-benar diinginkan. Yang ketiga yaitu sampling incidental. Nah, sampling ini merupakan sampling yang secara istilahnya kalau saya memahaminya itu spontan. Jadi sesuatu yang dijadikan sampel itu siapa saja tidak mandang bulu, jadi bebas lah. Asalkan yang ditemui peneliti ini cocok atau memenuhi kriteria sebagai sumber data. Cukup hanya itu untuk yang sampling incidental ini. Kemudian selanjutnya yaitu sampling purposive. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat dan representatif. Jadi purposive ini benar-benar ada tujuannya gitu. Jadi sampel atau sampel data yang mau diambil, mau diuji dalam suatu penelitian ini benar-benar sudah disesuaikan dengan pertimbangan dari peneliti atau evaluator. Yang kelima, sampling jenuh. Nah, yang ini
Sampling ini seringkali dilakukan dalam bidang pemerintahan, misalnya kayak sensus penduduk seperti itu. Nah, penentuan sampel ini bila semua anggota populasi itu digunakan sebagai sampel. Nah, biasanya juga seringkali jumlah populasinya juga relatif kecil. Misalnya kurang dari 30 orang atau peneliti atau dengan tujuan peneliti itu menginginkan untuk membuat generalisasi atau sifat keumuman lah dan terhindar dari banyaknya kesalahan. Biasanya contoh dari sampling jenuh ini seperti sensus penduduk ya misalnya. Kan dalam sensus itu pengambilan sampelnya kan di mana semua anggota populasi itu dapat dijadikan sebagai sampel. Dan yang terakhir, snowball sampling. Dilihat dari namanya yaitu snowball atau bola salju. Bola salju ya. Ini bola salju yang dimaksud ini ibaratnya ada bola salju yang menggelinding dari tempat tinggi ke rendah, yang lama-lama akan menjadi besar. Begitu juga dalam penentuan sampelnya. Pertama-tama peneliti itu memilih 1 atau 2 orang untuk diuji untuk melengkapi data yang diberikan oleh peneliti. Jika 2 orang ini belum merasa bisa, sekiranya itu masih belum bisa memenuhi data yang diberikan oleh peneliti, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Begitu seterusnya sampai jumlah sampel semakin banyak dan data yang diperlukan juga dapat terpenuhi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih memahami bisa dilihat contoh yang telah kami cantumkan di makalah. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tentang langkah-langkah dalam pengambilan sampel. Pembicaraan mengenai penentuan sampel dalam suatu studi tak terlepaskan dengan istilah populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan 2 hal yang tidak terlepaskan. Dalam keseharian, kita sering memasak makanan, misalnya sop sayuran. Sebelum matang, biasanya kita cicipi dulu 1 sendok. Nah, 1 sendok itu disebut sampel. Sedangkan semua sop sayuran yang tadi dimasak itu adalah 1 yang dimasak, yang 1 panci yang dimasak 1 sayurnya itu merupakan populasi. Nah, dengan 1 sendok sampel tersebut dapat diketahui karakteristiknya. Dari karakteristik ini digunakan untuk mengetahui karakteristik populasi. Jadi hanya diambil sebagian untuk diteliti. Populasi merupakan wilayah generalisasi atau keseluruhan dari sesuatu yang sedang dipelajari karakteristiknya. Sampel merupakan bagian dari populasi. Jadi sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang akan diteliti atau dievaluasi yang memiliki karakteristik tertentu dari sebuah populasi. Cara menentukan sampel disebut dengan teknik sampling atau penyampelan. Langkah-langkah menentukan sampel sebagai berikut. 1. Menentukan ukuran sampel. Sebelum mengambil sampel terlebih dahulu harus ditentukan berapa ukuran sampel yang akan digunakan, yakni banyaknya siswa, sekolah, dan lain-lain yang akan digunakan dalam suatu studi. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ukuran sampel, yaitu yang pertama, tingkat keseragaman. Semakin beragam data yang akan diambil sampelnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. 2. Rencana analisis. Semakin detail rencana analisisnya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Yang ketiga, butuh biaya, waktu, dan tenaga. Yang kedua, menentukan kriteria sampel. Suatu studi dengan menggunakan sampel yang mewakili populasi disebut representatif, akan memberikan hasil yang mempunyai kemampuan untuk
digeneralisasikan atau diberlakukan secara umum kepada populasinya. Kriteria sampel yang representatif bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu akurasi dan ketelitian sampel. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel. Yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Baik, cukup. Tayyib, syukron katsiran ala husnil ihtimam wa in wajadtum al-akhta arju afwan minkum. Tsumma akhiran minna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.